Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 9 Januari tahun 2022. Dan pagi hari ini kita akan membahas pikirkan perkara yang di atas yang akan kita ambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya hati kami bersyukur karena kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang telah diselamatkan, Kau menghendaki agar kami memikirkan perkara yang di atas dan bukan dari yang di bumi ini. Karena Engkau telah memisahkan kami daripada keinginan dunia, sekalipun kami berada di dunia. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami, agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami terima firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 4, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saat kita merenungkan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang barusan kita baca bersama-sama ini, kita menemukan bahwa kita harus fokus pada pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Mengingat bahwa Kristus duduk di tempat kemuliaannya. Dalam ayat 1 tadi, alasan untuk memikirkan perkara yang di atas juga diberikan. Alasannya apa sih? Karena kita telah dibangkitkan kepada hidup baru bersama dengan Kristus itu. Nah, untuk memusatkan perhatian pada perkara yang di atas, kita harus sadar dengan menghilangkan fokus kita dari hal-hal yang berbau duniawi, yang bersifat duniawi. Seperti yang termaksud dalam ayat yang kedua tadi. Dan alasannya adalah karena kita telah mati untuk diri kita sendiri dan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga tadi. Mengingat akan hal-hal ini akan membantu kita untuk tetap fokus pada Kristus. Dan ayat 4 secara jelas mengingatkan kita bahwa Kristus akan datang kembali di mana kita bersama dengan Dia akan menyatakan diri dalam kemuliaannya. Untuk inilah kita butuh untuk memikirkan perkara yang di atas. Nah, lebih daripada itu, Rasul Paulus yang menulis kitab Kolose ini juga mengingatkan kita, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Jika hal itu benar, maka Kristus yang hidup di dalam diri kita ini menjadi fokus pengertian kita, menjadi fokus pemikiran kita, menjadi fokus terhadap segala perhatian yang harus kita berikan. Dan karena Dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa di surga, karena itu perhatian kita harus tertuju kepada Dia yang berada di atas. Dari mana segala pengarahan tersebut ditujukan kepada kita
yang fokus kepada Dia. Apa artinya? Pikirkanlah perkara yang di atas, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3:2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Dengan perkataan lain, kita sekalian yang percaya kepada Yesus diminta untuk secara terus-menerus, secara konsisten, persisten, memikirkan tentang perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan bukan menyibukkan diri untuk memikirkan perkara yang di bumi. Karena sekalipun kita hidup dan berada di dunia, namun kita bukan dari dunia ini, karena Kristus telah menebus kita dan memisahkan kita dari dunia dan segala keinginannya. Menempatkan pikiran pada sesuatu berarti memilih untuk memikirkannya terhadap segala sesuatu yang kepadanya kita akan fokuskan. Dan fokus pada pemikiran ini akan mempengaruhi tujuan seseorang. Dan pemikiran yang terarah seperti ini akan mengarahkan tindakan seseorang. Bagian pertama dari pasal ini layak dikutip secara lengkap. Artinya bukan hanya sampai 4 ayat yang pertama, tapi hendaklah kita membaca secara lengkap ke-17 ayat yang tertulis dalam Kolose 3. Supaya dapat kita mengerti konteksnya secara persis, kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Mari kita baca bersama-sama, mulai dari ayat yang pertama, dari Kolose yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-17, agar kita mengerti konteksnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini sangat penting. Saya ulang kembali. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, bukannya kita hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu dulu. Hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya ini artinya secara aktif pilihan kita. Buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih ini seperti lem. Sama seperti perjanjian pernikahan. Mereka bukan lagi dua, tapi satu, itu dilem oleh lem kasih ini dan tidak dapat dipisahkan kecuali maut.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Satu tubuh dengan Kristus. Dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan apa? Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, gospel songs. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di kota Kolose pada waktu itu. Budaya Kolose benar-benar kafir dan tidak bermoral. Seperti yang kita telah baca di dalam 17 ayat itu, apa yang terjadi di sana. Seperti yang terjadi di sebagian besar dunia Romawi pada saat itu. Dan seperti di sebagian besar dunia pada saat ini, pada hari-hari ini kita memperhatikan hal yang sama. Terjadi penyimpangan-penyimpangan moral yang sangat mencolok. Orang-orang di Kristen Kolose pada waktu itu, bagaimanapun tidak bisa lagi mengambil contoh atau teladan dari dunia di sekitar mereka, karena kehidupan masyarakat di Kolose pada saat itu secara moral sudah bobrok. Demikian juga pada hari ini. Tidak ada standar apapun yang dapat kita jadikan teladan, tidak dapat kita jadikan pegangan dalam dunia di mana kita hidup pada hari-hari ini. Segala penyimpangan moral terjadi dan dapat kita lihat dengan kasat mata. Mereka harus mengambil dan berjalan sesuai tuntunan dari atas. Karena itu dikatakan, pikirkanlah segala sesuatu yang ada di atas, di mana akhlak moral yang sesungguhnya terdapat. Meskipun secara fisik mereka masih hidup dan berada di dunia ini, namun mereka tidak lagi menerima dan mempercayai hal-hal yang mereka lihat dan yang diterima oleh masyarakat dengan budaya di sekitar mereka. Mereka tidak harus berperilaku sesuai dengan standar budaya di sekitar mereka, karena jika itu yang mereka lakukan, maka mereka menerima standar duniawi. Artinya, mereka harus memisahkan diri mereka dari standar duniawi di mana mereka hidup. Kita pun harus berlaku yang sama, memisahkan diri kita dari standar dunia. Kita tidak dapat memberikan alasan, everybody does it. Setiap orang melakukan itu, but we do not belong to that everybody. Karena Kristus telah memisahkan kita dari dunia dan kebudayaan yang bobrok dengan moral yang jahat ini. Paulus menggambarkan budaya rendah atau disebut dalam bahasa Inggris sebagai low culture. Dalam beberapa kata dan konsep yang tertulis dalam Kolose 3, 8, dan 9 tadi. Seperti apa misalnya? Marah, geram, kejam, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Sebaliknya budaya di atas dalam bahasa Inggris disebut sebagai above culture, bercirikan belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, pengampunan, kedamaian, dan hati yang penuh dengan nyanyian, serta penyembahan dan rasa syukur. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17 yang kita baca bersama-sama tadi. Bagaimana mungkin kita mengembangkan nilai-nilai yang dari atas sementara kita masih hidup di bawah, di bumi ini? Pengaruh bumi ini demikian besar, pengaruh orang-orang lingkungan kita begitu besar. Bagaimana mungkin kita mengembangkan nilai-nilai yang dari atas itu sementara kita hidup di bumi ini, bukan? Nah, dibutuhkan upaya dengan konsentrasi penuh untuk hidup berdasarkan budaya dari atas, di mana Kristus memerintah. Bukankah kita percaya kepada Kristus tersebut atas dasar pilihan kita? Bukankah kita mengatakan, Yesus, aku cinta engkau? Kalau itu yang menjadi kenyataan yang sebenarnya, hati kita berkata seperti demikian, bukan lip service, bukan pemanis bibir, maka kita akan sanggup memikirkan segala sesuatu yang menyenangkan Kristus yang duduk di atas di sebelah kanan Bapa tersebut. Dengan perkataan lain,
kita harus mau dan harus berupaya memperbaiki, artinya mengupgrade diri kita dengan standar yang berasal dari atas. Kita harus memberikan perhatian kita untuk itu. Dalam hidup ini, kita senantiasa dibanjiri dengan pesan yang mempromosikan perilaku yang berasal dari bawah, dari dunia ini. Yang moralnya sudah begitu bobrok, itu yang ditawarkan kepada manusia dengan segala keinginannya, keinginan daging, keinginan dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita ingin mengikuti low culture itu, atau kita akan mengikuti above culture di mana Kristus itu duduk? Jika kita mendengarkan radio, televisi, mendengarkan percakapan di tempat kerja, atau di antara sesama teman-teman, membaca baliho misalnya, atau menonton berita, membaca koran, membolak-balik majalah yang tersedia di lobi kantor, menonton program TV atau film, dan lain-lain. Kita akan terus-menerus diarahkan untuk menganut nilai-nilai yang jelas-jelas berasal dari bawah, dari dunia ini. Diprogramkan sedemikian rupa untuk dimasukkan ke dalam pikiran mulai dari anak-anak. Sekalipun pesan yang kita terima tidak secara terang-terangan amoral, perspektifnya adalah pandangan yang mengkecualikan Tuhan dan memprioritaskan hal-hal seolah-olah kehidupan di bumi adalah yang terpenting. Kebahagiaan dan hak untuk bahagia adalah prioritas utama yang ditawarkan dunia menurut pengertian dunia itu sendiri. Nah, untuk keseimbangannya, seringkali juga berita-berita yang disampaikan melalui movie, banyak hal-hal yang secara langsung mengarahkan kepada moral issue yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita ingin diarahkan dari atas, kita harus berusaha melawan pesan-pesan yang ada di mana-mana dalam budaya di sekeliling kita. Untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang berasal dari atas di mana Kristus bertakhta, kita harus membaca dan harus merenungkan Alkitab, kitab suci, firman Tuhan, menghadiri kebaktian gereja, kelompok doa, mendengarkan musik-musik rohani seperti yang tadi dikatakan, yang membangkitkan semangat dan membaca hal-hal yang mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ini adalah tema yang terus-menerus harus diingatkan dan kembali diingatkan dalam kitab suci seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Ubah akal budi, ubah pola kita berpikir sehingga kita dapat menyesuaikan dengan konteks pemikiran dari atas. Matius 6 ayat 19 sampai 20 serta 33 serta 1 Timotius 6 ayat 17. Mengubah pola berpikir, bukan isi pikiran tapi cara berpikir. Not the thought, but the way of thinking must be changed di dalam hal ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Matius 6 ayat 19 dan 20 serta ayat 33. Pada pasal yang sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ayat 20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memikirkan yang dari atas, itu yang terbaik. Ayat 19 dan 20 memikirkan hal yang dari bawah, sementara ayat 33 memikirkan hal-hal yang dari atas. Jadi dalam hal ini Alkitab menunjukkan sebuah kontras atas pemikiran di bawah dan pemikiran dari atas. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
bukan banyak, ada beberapa orang yang saya kenal. Orang-orang golongan the have, tetapi tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Dia nggak bisa naik mobil, karena setiap kali naik mobil dia muntah. Dia bergantung kepada obat. Di dalam hal ini. Mabuk kalau naik pesawat terbang. Dia nggak bisa kemana-mana. Nasibnya naik sepeda. Uangnya begitu banyak, tapi tak dapat dinikmati. Tuhan yang memberikan kenikmatan kepada manusia terlebih dahulu untuk dapat kita berkati, untuk dapat kita nikmati. Karena itu kita tidak boleh menjadi sombong terhadap segala sesuatu yang dihadiahkan Tuhan, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Moral yang tercatat dalam Alkitab tetap valid sampai hari ini dan tidak berubah sedikit pun, sekalipun budaya yang ada di dunia saat ini berubah dengan perkembangan zaman. Segala sesuatu tentang tentang prioritas. Segala sesuatu tentang prioritas individualis dan egois yang memiliki nilai tinggi saat ini bertentangan dengan jenis pengendalian diri dan pengorbanan yang diperintahkan Rasul Paulus dalam Kolose 3 18-22 tadi, yang mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." 22, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan." Nah, satu-satunya cara agar seorang dapat hidup sesuai dengan perintah yang berasal dari atas adalah jika dia mengambil keputusan secara sadar untuk tidak mengikuti budaya sekuler. Memikirkan hal-hal yang dari atas, yaitu kebenaran firman Tuhan, tidak hanya membimbing kita tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi juga memberikan alasan mengapa kita harus melakukannya. Kasih karunia, posisi kita dalam Kristus, kehidupan kekal di surga, dan lain-lain. Ini yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang berasal dari atas ini. Karena kita percaya kepada kebenaran yang berasal dari atas, di mana Kristus tersebut duduk, daripada kebohongan yang berasal daripada dunia ini yang berada di bawah, di mana kita tinggal, pola pikir dan pola hidup kita akan kita sesuaikan dengan sesuatu yang berasal dari atas. Itu pilihan. Karena sekalipun kita masih hidup di dunia ini, namun kita bukan berasal dari dunia ini. Kita telah dibebaskan dari dunia ini agar kita dapat menikmati hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kita mati dan juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 1. Dan duduk bersamanya di sebelah kanan Bapa. Efesus 2 ayat 6. Untuk mendapatkan hal-hal yang merupakan kebenaran yang berasal dari atas, di mana Kristus berada, maka kita harus tetap fokus kepada Kristus tersebut. Bagaimana saya bisa tetap fokus pada Kristus? Itu pertanyaan lain yang harus kita jawab. Dalam dunia, maksudnya dunia kita yang serba cepat dan menarik perhatian, mudah bagi kita untuk terjebak. Dalam hal apa? Terjebak dalam hal kehidupan serta kesibukan sehari-hari kita. Terganggu dan kehilangan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Penyembahan dan kasih kita kepada Allah kita abaikan untuk mengejar segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Namun kita diwajibkan untuk berlari dalam perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Marilah kita, Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saya kutip ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, Yesus, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, bagaimana kita dapat menolak daya pikat dunia dan mempertahankan fokus kita
pada tempatnya, yaitu pada Kristus. Yang lalu kita berbicara tentang dua figur dalam perumpamaan, lalat dan lebah. Lalat tidak tertarik kepada bunga, lalat tertarik kepada sampah. Sedangkan lebah tidak tertarik kepada sampah, dia tertarik kepada bunga. Jadi kita harus mengerti di mana kita berada. Kalau kita bergaul dengan manusia-manusia yang pikirannya kotor, jorok, tidak berakhlak, tidak bermoral, itu ibarat memiliki karakter lalat. Jika kita berkumpul di dalam kehidupan seperti demikian, Alkitab berkata, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Maka sekalipun kita dahulunya berpikir seperti lebah yang cinta bunga, lambat laun kita akan ditarik kepada pergaulan lalat dan berpikir seperti lalat yang cinta akan segala sesuatu yang berbau busuk. Maka kita akan seperti demikian dan setiap orang yang melihat kita akan mengenal perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya lalat tidak ingin diam di dalam sampah, mereka selalu mencari bunga untuk menghasilkan madu. Sedangkan madu itu banyak skala jenisnya. Jadi sangat bersifat kreatif dan pola pikirnya sangat cenderung kepada sesuatu yang positif untuk menghasilkan sesuatu bagi lingkungan. Menjadi berkat bagi orang banyak. Fokus berarti mengarahkan perhatian seseorang atau berkonsentrasi pada sesuatu di mana fokusnya diarahkan. Jika kita berfokus pada Kristus, maka Kristus memiliki perhatian kita. Kita berkonsentrasi pada Dia dan firman-Nya. Dia menempati urutan terdepan dalam pikiran kita. Fokus seperti itu benar. Karena Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Dialah yang awal dan yang sulung dari antara orang mati. Supaya dalam segala hal Dia berkuasa. Yesus berhak untuk mendapatkan perhatian sepenuhnya dari kita sekalian. Ibrani 2:14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Hanya satu perbedaan di dalam hal ini, bahwa dosa tidak terdapat di dalam kehidupan Yesus. Ibrani 2 mencantumkan beberapa hal yang telah atau sedang dilakukan Kristus bagi kita. Yesus menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Ayat 14. Itu ya. Yesus mematahkan kuasa iblis. Dia membebaskan kita yang percaya kepadanya sehingga alam maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dia adalah imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia menderita untuk kita dan dia membantu mereka yang dicobai di dunia ini. Karena semuanya ini, Ibrani 3 ayat 1 mengatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul R dengan huruf besar dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Berikut ada beberapa cara praktis bagi orang percaya yang dilahirkan kembali untuk tetap fokus pada Kristus. Cara-cara praktisnya begini. Berkomitmen untuk membaca Alkitab. Ini sangat bisa dikerjakan. Kita harus memiliki komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Mustahil bagi orang percaya untuk secara konsisten berada di dalam firman-Nya tanpa memiliki perhatian lagi kepada Kristus seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, maksudnya Yesus Kristus, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Berfokus pada firman Allah berarti kita harus memberikan fokus yang terutama kepada firman.
yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan bukan kepada hal-hal duniawi. Kembangkan doa kita. Yang kedua, kembangkan doa kita. Jika kita ingin tahu bagaimana berdoa, bacalah Alkitab tentang bagaimana Yesus memberikan instruksi kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 13. Saat kita berbicara kepada Tuhan sepanjang hari yang kita jalani bersama Tuhan karena kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita secara alami akan lebih fokus kepadanya. Segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, baik tentang hal-hal kecil maupun hal-hal besar, kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala keyakinan. Dengan segala keyakinan kita bahwa Ia sangat peduli terhadap kebutuhan kita. Perintahnya dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Artinya dalam segala hal, masalah besar kecil, dalam keadaan diberkati, dalam menghadapi pencobaan, tetaplah berdoa. Dalam segala hal, tetaplah berdoa. Artinya apa? Artinya kita harus memposisikan hati dan pikiran kita untuk apa? Untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Tahu, yang selalu membimbing kita sehingga kita dapat berada di tempat di mana Ia inginkan kita berada, seperti yang tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10, declaring the end from the beginning. So God knows exactly. He even knew before the story ever started. Sebelum segala sesuatu sejarah dimulai, Dia tahu akhirnya karena Dia Maha Tahu. Perjalanan hidup kita pun Dia tahu. Percayalah kepada Tuhan sebagai satu-satunya pelindungmu, seperti yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 15. Dikatakan begini, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Begitu kita memahami bahaya rohani yang kita hadapi setiap hari, kita akan lebih fokus pada Kristus, satu-satunya juru selamat kita yang memiliki kuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Kenali kebutuhan kita dan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik, seperti yang tertulis dalam Mazmur 123 ayat yang kedua. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jangan lepaskan pandangan dan fokus kita daripada Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Dunia menawarkan berbagai cara untuk mendapatkan cinta kasih, kegembiraan, dan kedamaian. Tetapi semua yang ditawarkan dunia ini mengecewakan karena sangat tergantung kepada circumstances. Orang percaya memahami bahwa cinta kasih, sukacita, dan kedamaian, dan masih banyak karunia baik lainnya adalah hasil langsung yang diperoleh orang percaya dari hubungannya dengan Kristus. Lihat juga nanti Galatia 5 ayat 22-23. Pada saat kita melihat dunia apa adanya, maka kita akan menemukan bahwa dunia adalah tempat yang dipenuhi dengan dosa, dengan kebutuhan dosa yang semakin meningkat menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Semakin gelap dunia di mana kita berada, semakin jelas terang Kristus akan menonjol. Jadi semakin terang, cahaya itu semakin, saya ulangi, jadi semakin gelap, semakin pekat gelap itu, semakin terang sinar dari lampu yang kita nyalakan. Siang hari kalau kita menyalakan lampu kan tidak seterang kalau pada waktu malam yang gelap pekat. Jika kita mau jujur kepada diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa kita tidak akan menemukan kesulitan dalam bentuk apapun untuk fokus pada cahaya di sebuah ruangan yang gelap.
otomatis mata kita melihat yang terang. Kita telah diteguhkan oleh pesan yang disampaikan kepada kita oleh para nabi seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 19 yang mengatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dengan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di dalam gelap yang pekat kita pasti melihat cahaya yang dapat menerangi kita. Tuhan itu, firman-Nya itulah cahaya tersebut yang kepadanya kita harus bergantung dan memberikan fokus yang terbesar. Mereka yang tetap fokus pada Kristus akan menemukan perspektif mereka tentang hal-hal duniawi. Pasti akan berubah. Jadi kalau fokus kita pada hal yang berasal dari atas, maka otomatis kita akan sanggup membuat perubahan terhadap keinginan dunia yang ditawarkan kepada kita. Seperti yang dikatakan Helen Lemmel dalam himnenya, dalam nyanyiannya, dalam himnya. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Pandanglah wajahnya yang indah. Dan hal-hal di bumi akan menjadi redup secara nyata dalam terang kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Luar biasa ini him. Dalam The Pilgrim's Progress karya John Bunyan. Dengarkan ini baik-baik. John Bunyan mengatakan hal yang seperti berikut. Orang Kristen yang setia juga menerima tawaran segala macam bentuk hiburan kosong. Apa? Menerima tawaran segala macam bentuk hiburan kosong tanpa pengecualian. Di mana orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ini juga ditawari segala macam bentuk hiburan kosong yang penuh dengan kehampaan. Dengarkan baik-baik tadi ya, dicatatkan baik-baik yang barusan saya katakan. Karena ini yang kita alami setiap hari di dalam dunia ini. Itu kuncinya di dalam hal ini. Tanpa tanggapan orang Kristen yang setia merupakan pesan instruktif kita. Para peziarah ini sangat jelas dengan semua barang dagangan mereka. Mereka tidak terlalu peduli terhadap apa yang ditawarkan dunia kepada mereka. Dan jika mereka diminta untuk membeli barang-barang tersebut, mereka akan meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka seperti ini dan berteriak, "Lalukanlah mataku dari melihat hal kesia-siaan, sambil melihat ke atas, menandakan bahwa perdagangan dan lalu lintas mereka ada di surga." Siapa yang mengatakan ini di dalam Alkitab? Pemazmur. Dia mengatakan, "Lalukanlah mata kami daripada melihat hal-hal yang tidak berguna ya Tuhan." Nah, tadi yang saya sebutkan tadi yang tertulis dalam Pilgrim Progress, beberapa hal tadi harus dipegang benar-benar. Beberapa hal tadi yang saya sebutkan berulang kali. Pegang itu benar-benar. Ini yang akan membantu kita dapat melakukan ini. Semoga kita seperti para peziarah di Vanity Town mempraktekkan pandangan ke surga dan tetap memusatkan perhatian pada Kristus, kemuliaannya dan kasihnya. Baca Pilgrim Progress yang dikarang oleh John Bunyan ini. Ini buku kedua terbanyak yang dijual di dunia setelah Alkitab. Bagaimana kita dapat memperoleh perspektif kekal tentang kehidupan? Hidup dengan pemikiran tentang kehidupan kekal setelah kita mengembuskan nafas kita yang terakhir adalah cara yang paling bijaksana untuk hidup. Kita nggak tahu. Kita bisa aja tidur, tapi nggak bangun. Kita harus siap setiap hari. Perspektif abadi dalam arti memikirkan kehidupan kekal yang akan kita alami setelah meninggal akan membuat kita tidak mengejar mimpi kosong dan kepuasan materi. Itu membuat kita tidak menyia-nyiakan tahun-tahun kita untuk mengejar hal-hal duniawi yang tidak dapat kita bawa saat kita mati. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak dibawa mati. Hal-hal yang kita tanamkan di surga tetap tidak akan terhilang selama-lamanya. Kita memperoleh perspektif abadi ketika kita memikirkan hidup kita sebagai tali
ibaratnya sepanjang 1000 kaki, 1000 feet of rope, dengan ujung hitam di salah satu ujungnya. Tali melambangkan keberadaan kita. Ujung hitam adalah kehidupan kita di bumi. Kita cenderung memusatkan semua gairah dan energi kita pada ujung hitam sambil sedikit sekali memikirkan sisa tali yang begitu panjang yang menggambarkan kekekalan. Inilah yang disebut sebagai tingkat kebutaan. Karena kita beranggapan kita telah melihatnya yang seharusnya kita lihat. Kita miss the point. Kita tidak melihat. Padahal kita tidak melihat hal yang terpenting yang seharusnya kita lihat, bukan? Saya ingat sekitar tahun 2010-an, saya menggunakan analogi ini dengan menarik kabel untuk mikrofon yang kita pergunakan di gereja saat itu. Mikrofon yang pendek ini saya gambarkan sebagai kehidupan manusia di dunia. Kita terikat kepada mikrofon tersebut, kalau masih ingat analogi tersebut, sekitar tahun 2010. Sisa kabel yang begitu panjang melambangkan kehidupan kekal, entah di neraka, entah di surga. Kehidupan pendek ini tidak terlalu berarti. Kehidupan yang tidak berakhir ini di dalam eternity, itu yang lebih berarti di dalam hal ini. Masuk neraka tidak ada jalan keluar, masuk surga pun tetap di surga. Karena itu pikirkan tentang segala sesuatu yang dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan fokus kepada mikrofon yang pendek ini atau tape hitam yang kecil di ujung tali. Pikirkan yang lebih berguna. Lihat, arahkan, fokuskan kepada yang benar. Beberapa hari yang lalu saya menuliskan di dalam caption saya. Kita semua melihat sejelas yang bisa kita lihat. Dan melihat semua yang bisa kita lihat dengan mata fisik kita. Tapi tak satu pun dari kita melihat semua yang bisa dilihat dalam arti yang seharusnya kita lihat. Seperti tadi kita melihat mikrofon ini, tali yang panjang kita nggak lihat. Atau seterta titik pada kertas putih yang begitu banyak. Kita gagal melihat kertas putih yang begitu luas. Tapi mata tertuju kepada titik hitam tadi. Segera setelah kita berasumsi, saya ulang, setelah kita berasumsi bahwa kita melihat segala sesuatu yang dapat dilihat, kita telah mengabaikan tingkat kebutaan kita sendiri. Seperti contoh di atas, kebanyakan dari manusia melihat ujung hitam pada ujung tali yang melambangkan tahun-tahun kehidupan manusia di bumi ini, yang hanya sementara berbanding dengan sisa tali sepanjang 1000 kaki yang merupakan tahun-tahun kehidupan kekal bersama Tuhan di surga atau bersama iblis di neraka. Pilihannya ada pada kita. Nah, seringkali pada akhirnya saya memperhatikan orang tahu tentang sebuah kebenaran, mereka hanya mengatakan, nggak apa-apa lah, nanti kita minta ampun saja. Nggak apa-apa lah, teman-teman saya sungkan kepada teman-teman saya. Nggak apa-apa lah, kita kan masih hidup Tuhan di dunia ini. Tuhan mengerti, Maha Pengampun. Anda salah melihat kebenaran Alkitab. Anda melihat kepada titik hitamnya dan tidak mengerti tentang kebenaran firman yang menghendaki kita menolak dosa yang seperti itu. Pada saat kita berasumsi tentang fakta sederhana bahwa pandangan dunia Alkitab mengasumsikan kita dikelilingi oleh dunia yang tidak dapat dilihat dengan mata fisik, kita, maka ada kemungkinan kita memberikan reaksi berdasarkan cara berpikir kita sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki tentang dunia yang tidak terlihat, bukan? Setiap orang pernah terjebak dan terpenjara dalam alam pikirannya sendiri, sehingga ia menjadi tawanan dalam alam pikiran yang disebut sebagai prisoner of thinking. Pada saat kita tersadar dari keberadaan kita ini, kita akan menemukan bahwa keadaan kita jauh lebih buruk. Keadaan kita jauh lebih buruk dari hanya buta secara fisik, karena kita tidak dapat melihat apa yang seharusnya kita lihat. Mata kita tertuju kepada titik hitam tadi. Setidaknya orang yang buta matanya secara fisik sadar akan apa yang tidak dapat mereka lihat. Kata bertobat berasal dari kata Yunani yang berarti berpikir secara berbeda. Metanoia, tadi dikatakan way of thinking kita harus berubah. Dalam bahasa Inggris, kata berbeda adalah kata keterangan, bukan kata sifat. Hal ini berarti bahwa berpikir adalah bagian yang harus berbeda. Bukan hanya pikiran, tapi cara berpikir
atau pola berpikir harus diubah dan berbeda dari cara berpikir yang lama. Kalau kita tetap tenggelam dalam berpikir yang lama, kita tidak pernah keluar. Albert Einstein mengatakan it is insanity to repeat the whole thing again and again and you hope to have a different result. Mengulang segala sesuatu yang sama tapi mengharapkan hasil berbeda adalah sebuah kegilaan. Kita harus berubah dalam cara berpikir. Mengubah cara berpikir kita berarti mengubah pikiran yang mengikuti dan setiap pikiran yang mendahului harus dirubah. Cara berpikir mengacu pada proses menyeluruh yang memandu dan menginformasikan pikiran kita. Cara berpikir mengacu pada proses berpikir kita, bukan hanya isi pikiran kita. Isi pikiran itu ibarat sampul buku, kulit buku. Sampul buku, kulit buku bisa dirubah, tetapi isi buku tetap sama. Jika kita ingin merubah isi buku, kita harus menulis ulang kembali. Nah, merubah isi buku inilah, menulis ulang inilah yang disebut merubah pola berpikir atau cara berpikir. Kita selalu melihat melalui kacamata kita. Kita jarang melihat dan mengamati kacamata itu sendiri. Apakah kacamata yang kita pergunakan tersebut bersih atau kotor lensanya, atau apakah ukuran lensanya masih akurat untuk kita? Lensa yang kita gunakan untuk melihat realitas, pemikiran yang memandu cara kita berpikir, proses yang melampaui kemampuan pola kita melihat selama ini disebut sebagai metakognisi. Untuk setiap pemikiran, ada pemikiran dan cara berpikir. Untuk setiap cara berpikir, ada cara lain untuk memikirkan pemikiran yang sama. Berpikir ulang serta memikirkan apa yang dipikirkan. Jika kita menolak untuk memikirkan apa yang kita pikirkan, kita pasti mengulangi hal yang sama. Pasti, saya garansi ini. Saya melihat banyak akan hal ini. Kecuali kita berpikir secara aktif tentang kesalahan tersebut dan berpikir ulang, memasukkan sesuatu yang baru, baru perubahan dapat terjadi. Inilah way of thinking itu. Orang sering terbatas pada satu cara berpikir, tetapi tidak menyadari hal ini. Kebanyakan orang menganggap jalan mereka adalah jalan yang sebenarnya dan terbaik. Ketika orang mencoba untuk mengetahui kebenaran atau bahkan ingin mengetahui tentang yang baik dan buruk, mereka biasanya memeriksa pikiran, tetapi bukan cara berpikir. Dua orang dengan dua orang dengan dua cara berpikir dapat saja beranggapan bahwa mereka membicarakan hal yang sama, namun sebenarnya mereka membahas topik yang sama sekali berbeda. Seringkali satu cara berpikir memiliki tingkat yang lebih tinggi. Tidak lebih baik artinya, ataupun hanya mampu mengambil lebih banyak perspektif daripada yang lain. Tingkat pemikiran lebih baik itu artinya dia memiliki perspektif lebih baik karena dia sanggup melihat dari segala sisi. Ada beberapa cara untuk mengembangkan dan mempertahankan perspektif kekal tentang kehidupan. Yang pertama, pastikan kita telah dilahirkan kembali. Yohanes 3:3. New born again experience. Kekekalan menanti kita semua. Tetapi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita menghabiskan kekekalan di surga bersama Tuhan adalah dengan dilahirkan kembali. Kelahiran baru ini menghasilkan semangat baru dan keinginan baru untuk menyenangkan Tuhan yang berada di atas. Kita menerima dengan iman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. Roh Kudus bergerak ke dalam roh kita dari luar, inflow, dan melahirkan kita ke dalam keluarga Allah selamanya. Perubahan terjadi di dalam karena Roh Kudus sekarang masuk ke dalam hati kita untuk membongkar segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Pada titik itulah kita mulai mendapatkan perspektif pribadi. Nanti dibaca juga dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 17. Yang kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus sebagai
hadiah saat kita diselamatkan. Kisah Para Rasul 2:38. Dan dia terus bekerja dalam hidup kita. Namun, sejauh mana kita menyerahkan diri kita pada pekerjaan transformasinya adalah sejauh mana kita dapat hidup dengan perspektif kekal. Apakah kita mengizinkan Roh Kudus merombak kehidupan kita, menghancurkan yang lama, dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru yang berasal dari atas? Transformasi terjadi dari dalam keluar. Artinya, pada saat transformasi terjadi, orang dari luar dapat melihat dan menikmati perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah transformasi yang dengan perspektif kekal. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sepenuhnya berserah kepadanya. Dia memiliki kendali atas kita. Galatia 5:16 mengatakan bahwa jika kita hidup oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Pemuasan diri yang penuh dosa, yang terfokus pada hal-hal duniawi, tidak dapat hidup berdampingan dengan perspektif yang kekal. Solusi untuk keegoisan kita adalah dengan berserah kepada Roh Kudus dalam arti memilih untuk menurut kehendak-Nya dan bukan menurut kehendak kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Poin yang ketiga, simpan harta di surga. Tadi kita bahas sedikit. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Artinya jangan hati melekat kepada harta dunia ini. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta yang kita simpan untuk kekekalan adalah hal yang dilakukan bagi Kristus di bumi. Bahkan menawarkan secangkir air dingin kepada salah seorang murid Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-42, akan mendapat upahnya. Perspektif kekal adalah perspektif yang telah beralih dari perhatian duniawi ke surgawi dan menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya dalam kerajaan Allah. Poin yang keempat, luangkan waktu dengan Tuhan dan firman-Nya. Baca nanti Mazmur 119 ayat 11. Sudah barang tentu kita tidak mengharapkan bahwa tangki bensin mobil kita isi penuh, lantas mobil tersebut dapat membawa kita berjalan 1000 miles. Tidak mungkin. Namun kita tahu bahwa doa singkat yang kita naikkan dengan kesungguhan iman yang lahir dari hati dengan iman yang penuh akan memberikan dampak besar baik dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan dengan kesungguhan hati yang lahir dari iman kita. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Ini lebih dari sekedar 1000 miles. Karena jiwa yang bertobat akan menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Kita perlu mengisi ulang kebenaran secara terus-menerus. Roma 12 ayat 1-2 menyebut pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan budi. Pembaharuan budi ini terjadi setiap hari. Menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, mengundang Tuhan untuk mengungkapkan area kehidupan kita yang tidak diserahkan kepadanya. Pada saat kita mengakui dosa dan kejahatan kita dan bertobat serta menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati buah pertobatan kita. Pembersihan terus-menerus yang kita alami melalui firman-Nya akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Efesus 5:26. Pendekatan kepada Tuhan ini akan membuat kita untuk menjaga prioritas kita sesuai dengan prioritas Tuhan dan membantu mempertahankan perspektif kekal. Yang kelima, tetap sadar akan kenyataan bahwa dunia ini bukanlah segalanya. Sangat mudah untuk kehilangan diri kita sendiri dalam perhatian dan keinginan sehari-hari, tetapi mereka yang hidup dalam perspektif abadi sadar bahwa jumlah hari yang kita jalani di dunia ini dapat dihitung, karena di dunia ini tidak ada satupun yang kekal. Ibarat tip yang hitam di ujung tali tadi. 2 Korintus 4 ayat 17-18 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita harus dengan sengaja mengarahkan pikiran kita ke arah yang abadi. Menilai setiap keputusan berdasarkan signifikansi abadinya. Kolose 1:3 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, sebagai closing statement atau summary-nya, saya sampaikan sebagai berikut. Tuhan telah memerintahkan agar kita hidup dengan perspektif yang kekal. Jika memegang perspektif kekal datang secara alami, Dia, Yesus, tidak perlu memerintahkannya. Ini bukan alami, kita harus berjuang agar kita dapat melaksanakannya. Jadi kita harus memilih untuk terus mengarahkan pikiran kita pada hal-hal di atas di mana Kristus duduk dan bertata sepanjang segala masa. Saat kita mengembangkan kebiasaan untuk menetapkan pikiran kita pada hal-hal yang kekal, pada hal yang abadi, kita mulai menangani hal-hal secara berbeda dari mereka yang memiliki perspektif yang terikat kepada bumi. Ada perbedaan. Ketika pola pikir kekal menjadi bagian dari diri kita, yaitu pola pikir abadi, orang lain memperhatikan dan suatu hari mungkin bertanya kepada kita, bagaimana kami juga dapat memperoleh perspektif hidup yang kekal yang seperti kami lihat pada Anda? Bukankah ini sebuah win-win solution? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Dan seperti yang dikatakan Alkitab, boleh menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Kau, agar kami dapat memilih untuk memikirkan hal-hal yang kekal yang berasal dari atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Tolong kami Tuhan, sekalipun kami dari dunia, tapi kami bukan berasal dari dunia ini, sekalipun tinggal di dunia. Sehingga perspektif kami adalah perspektif abadi, perspektif kekal yang berasal dari surga. Tolong kami Tuhan untuk melakukan ini. Terima kasih Bapa. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan wajah kita. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, menyegarkan jiwa kita, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bapa Surgawi menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Kiranya Tuhan memberkati engkau sehingga engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa sementara engkau tidak pernah meminjam. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah kesehatanmu. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan yang membuat berhasil. Dan bila kita membuka waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita menerima berkat bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa minggu depan atas izin Tuhan. Sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.